Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak ibu sekalian yang solih-solihah senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup dibagi menjadi 3, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan atau penyerbukan. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif diantaranya ada padi, jagung, mangga, jambu, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui adanya perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Adapun tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami yaitu 1 umbi lapis, 2 umbi batang, 3 umbi akar, 4 geragi, 5 akar tinggal, 6 spora, 7 tunas, dan yang terakhir adalah tunas adventif. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang bombay, dan lain sebagainya. Kemudian tumbuhan yang berkembang biak secara umbi batang contohnya adalah ubi dan kentang. Berikutnya contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel dan lobak. Dan tumbuhan yang berkembang biak secara geragih atau stolon diantaranya ada rumput teki, stroberi, dan arbei. Kemudian tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Ya, diantaranya ada lumut dan pakis, di mana tumbuhan ini biasanya tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, diantaranya ada pisang dan nanas. Ya. Nah, yang terakhir adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Itu biasanya dilakukan oleh tumbuhan yang bernama cocor bebek. Nah, itulah tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Nah, untuk selanjutnya kita akan pelajari tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan. Di antaranya yaitu dengan cara stek batang. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan stek batang ada singkong, ada tanaman bunga, contohnya bunga melati bisa di stek batang, bunga mawar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara mencangkok. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara cangkok itu memiliki ciri yaitu kambium, mempunyai kambium atau kayu yang biasa disebut kayu. Ya. Nah, contohnya adalah mangga, jambu air, rambutan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah secara okulasi atau menempel, nah, yaitu menempel tunas pada tumbuhan yang akan diokulasi. Contohnya ada alpukat, ada belimbing, ada kakao, dan kelengkeng. Untuk selanjutnya adalah menyambung atau enten. Contoh tumbuhannya adalah durian, jambu, bunga sepatu, dan lain-lain.
berikutnya adalah merunduk. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara merunduk itu ada melati, kangkung, apel, dan alamanda. Ya. Oke, nah di sini sedikit Ibu berikan contoh gambar ya, gambar yang berkembang biak secara vegetatif buatan, yaitu tadi dengan stek batang itu singkong. Nah itu gambar pertama. Nah yang kedua dan ketiga itu adalah contoh gambar secara cangkok ya. Nah, yang tadi Ibu sampaikan yaitu dengan mencangkok ya itu bisa menghasilkan tumbuhan baru yang sama dengan induknya. Nah untuk lebih lanjut, insya Allah nanti akan Ibu kirimkan beberapa video cara tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk itu, anak-anakku sekalian, nanti supaya bisa memperhatikan dengan baik video-video yang akan Ibu kirim, ya, supaya kalian bisa memahami atau bisa mengetahui bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak. Baiklah anak-anak sekalian, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian semuanya dapat memahami dan menyimaknya dengan baik sehingga nanti dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari Ibu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.